Bisa dibantu sayang? Maaf mengganggu waktunya Miss Yuni istirahat. Kenapa sayang, ada apa? Ini loh Mi, aku ini mau tanya. Sebentar, telepon saya jangan sambil bekerja dulu. Suaranya nggak jelas. Kenapa? Enggak. Tar. Sekarang udah jelas? Sudah sayang. Kenapa? Ini aku mau tanya, kan aku bulan 12 ini kan finish kontrak. Terus majikan udah ngomong suruh nambah, iya suruh nambah, aku mau nambah. Tapi kan aku nggak ngambil cuti bulan 12. Aku maunya ngambil cutinya kan sekitar bulan 4 atau bulan 5 gitu. Terus kira-kira itu kalau yang aku finish bulan 12 itu dapat apa aja gitu. Lah kamu mau tahun depannya itu ambil cutinya tahun kemarin atau tahun berikutnya? Kan saya nggak tahu nih maksud kamu. Kamu maunya apa? Maunya sih ambil, bisa ya kalau kita ambil tahun depannya gitu bisa? Kan bisa, kan kamu renew nih, tanya sama agenmu sama majikanmu Mando. Kan itu adalah tempatmu ruame Dok, nggak denger aku? Halo? Udah. Halo. Ruame banget. Suaranya mau speaker tak? Enggak, aku pakai handset. Mungkin jangan pakai handset deh, deketin aja deh. Oh. Oke. Halo. Gini lebih jelas. Oke, jadi kan tergantung dari kamu Dok. Kamu sama agenmu ngomongnya seperti apa dan bagaimana? Kan makanya kalau cari agen untuk renew kan harus ditanyakan dulu mau kalian seperti apa. Dengar sayang. Dengar nggak saya bicara? Iya. Jadi itu kan perjanjianmu sama majikan Dok. Kan kalau kamu nanya sama Miss Yuni kan Miss Yuni bingung nih nggak pegang datamu. Otomatis kamu harus menanyakan sama majikanmu sama agenmu, kamu maunya apa? Kamu coba berbicara dengan agenmu. Halo. Kemarin itu aku udah nanya agen. Ini kan aku mau minta cutinya 1 bulan. Terus kalau majikan sih udah iya gitu ngomongnya. Tapi kok agen ngomongnya gini, kalau kamu cuti 1 bulan itu hitungannya gimana? Kamu punya hutang sama majikan apa gimana? Kok gitu? Loh. Ya harusnya kamu tanya sama agenmu biar jelas Dok. Kalau tanya sama Miss Yuni kan nggak ngerti Miss Yuni. Bentuk tempatmu ruame sayang, aku nggak dengar sama sekali. Ini yang sangat lucu sekali ya. Kalian tidak paham dengan apa yang dimasukkan agen, terus telepon Miss Yuni. Loh, emangnya Miss Yuni paham apa yang dimaksud agenmu? Nah, sebenarnya kan saya selalu bilang nih, banyak orang yang bilang malah ngajarin saya, ya Miss suruh aja dia ke agennya atau suruh ke KJRI loh. Saya tuh selalu ngomong Mbak, saya tuh selalu ngomong cari agenmu, cari KJRI. Kenapa? Karena itu saya selalu jadi bumper terakhir. Saya sudah menyatakan diri saya sendiri itu adalah bumper terakhir, pertahanan terakhir bagi kalian semua. Saat orang lain sudah tidak menanggapi kalian atau tidak mengereken kalian, maka saya akan mengereken kalian. Tapi kalau kalian minta penjelasan sama agensi, terus agensi sudah menjelaskan tapi kamu nggak paham, terus kamu nanya aku lah, terus piye aku yang jelas nih? Lah bingung kedel-kedel aku yang jelas nih. Ayo Miss Yuni harus seperti apa menjelaskannya? Kan nggak iso toh? Kan nggak bisa Miss Yuni menjelaskan loh, kamu takut agenmu dan agenmu sudah memperjelas dirimu. Lek kamu nggak jelas, ya kamu langsung tanya sama agenmu.
Apa? Ada apa? Kok saya nggak paham ini maksudnya ini apa? Kamu harus nanya langsung sama agentmu, bukan nanya sama Miss Yuni. Nek nanya sama Miss Yuni malah goblok, orang ngerti. Ya, jadi kalau kalian tidak diperjelas, kenapa saya selalu bilang kalau renew, buat perjanjian sendiri dengan majikan, agent cuman renew aja. Buat perjanjian hitam di atas putih, sebagai agent sebagai penyaksi saja. Dan agent nggak boleh ikut campur ya. Dalam perjanjian itu mereka mau dibayar, cuti berbayar atau cuti tidak dibayar kan urusan majikan dengan pembantunya. Nah ini pesan buat agent ataupun staff agent atau PT-PT, waduh sombong Yuni. Bukan saya pengen nyombong. Cuman kadang-kadang kita harus menanyakan dua belah pihak. Jangan percaya semua sama omongan majikan. Saya sendiri nggak percaya loh sama semua omongan majikan. Tapi bukan berarti saya percaya semua dengan omongan cece. Jadi ada majikan nih, satu grup majikan menyerang saya, katanya saya itu provokator. Provokator model apa? Jadi ada beberapa majikan yang menyatakan dirinya saya itu sebagai provokator untuk memberikan zero cost atau untuk ini itu. Padahal saya bukan loh, saya cuma pendengar aja dan saya menyampaikan dengan gaya saya, versi saya. Jadi kalau kalian nggak bisa menerima gaya dan versi saya, yuk tunjukkan versi kalian. Bagaimana cara penyampaian kalian dengan versi kalian? Nah bener toh? Lah kamu tidak cocok dengan gaya saya, ya keluarkan gaya kamu. Jadi silahkan mengkritik yang membangun, bukan mengkritik terus menjatuhkan, akhirnya terkesan kita ini membenci sesama orang Indonesia. Jadi kalau untuk kemajuan, pengetahuan, edukasi pada teman-teman yang lain, saya katakan saya bersedia undur diri dari konten. Saya tuh nggak apa-apa, kan saya sudah bilang nih sama BPJS, Bea Cukai, Imigrasi, dan BP2MI. Konten saya tidak dibutuhkan saat mereka atau teman-teman yang lain sudah merasa nyaman dengan platform-platform lain. Jadi platform saya itu akan ditinggalkan sendirinya. Karena itu saya minta sama BP2M ini, lakukan pelayanan dan di-up. Kalau BPJS merasa kemarin malu nih karena kenapa berbuat baik harus ditunjukkan sama orang. Lah, selama kalian tidak menunjukkan, orang akan menanyakan bukti kerja kalian. Semua itu butuh bukti loh sekarang. Bukan pencitraan lagi, tapi butuh bukti. Bea Cukai juga, mereka tidak pernah membongkar barang-barang para pengirim. Bea Cukai berani mengatakan bahwa saya tidak. Dan mereka show up sama saya. Dan saya akan mendukung kampanye mereka bahwa mereka tidak pernah membuka. Kalaupun yang membuka itu agent, disaksikan oleh Bea Cukai. Nah, ini baru benar. Begitu juga dengan BP2MI yang selama ini bekerja tidak pernah dilihat. Ya mereka berani up sekarang satu persatu. Padahal sebenarnya BP2MI sudah nge-up. Cuman dengan gaya bahasa yang ningrat, saya katakan gaya ningrat, menyatakan dengan undang-undang dan revisi atau ini pun kita nggak masuk di otak. Karena sekali lagi saya selalu katakan bukan ingin memanjakan ya. Tapi saya katakan lagi, gaya bahasa yang tidak dipahami oleh masyarakat umum itu biasanya dipakai oleh pejabat. Dan saya tuh mungkin saya orang pertama yang nggak punya aturan masuk di ranah Bea Cukai dengan gaya saya, dengan logat bicara saya, bahkan di BPJS saya minta maaf, di BP2MI juga saya minta maaf. Tapi saya paling terkesan sama Pak Beni saat saya bilang, alah Bapak ngeles. Waktu saya bilang Bapak ngeles, Pak Beni langsung, ayo Mbak Yuni saya buktikan bagaimana saya bekerja. Nah, kenapa saya ngikut Pak Beni? Karena memang dia membuktikan. Rapat pimpinan sama Pak Mahfud ini semua sat. Akhirnya saya tahu bahwa mereka bekerja. Lah, saya dengan mengatakan diri saya saya akan mengkampanyekan BP2M ini bekerja. Tanpa dibayar, saya akan mengkampanyekan. Kenapa? Karena menurut saya bagus. BP2M ini bekerja. Mereka tidak ada waktu untuk mensosialisasikan. Tapi sekali lagi seperti BPJS saya katakan, kalau kalian tidak sosialisasi, sekarang zamannya sosialisasi, maka kalian akan ketinggalan. Masyarakat akan tetap menganggap bahwa pemerintah tidak pernah hadir saat kita membutuhkan. Apa gunanya dilabeli pahlawan devisa? Apa gunanya dikatakan VIP atau apapun itu sebutannya? Sampai gonta-ganti nama dari TKW TKI menjadi PMI. Tidak ada gunanya jika kalian para pemerintah, para pejabat tidak memberikan bukti pada kami. Jadi kami butuh bukti.
Bukan slogan tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir apa. Pada kenyataannya kami masih tetap khawatir dan cemas. Karena saya tak pikir ular gimana. Andek. Dek pelemku tak pikir ular ya. Sik. Amit. Jadi sekali lagi saya selalu katakan bahwa saya menentang segala kebijakan pemerintah yang tidak saya pahami. Jadi saya selalu akan menentang. Karena apa? Kami masyarakat, undang-undang itu buat kami. Tapi pada kenyataannya kami itu tidak pernah tahu undang-undang yang katanya untuk meringankan kami. Jadi saya nggak komen tentang itu. Tapi kembali lagi para pejabat tertinggi daerah ataupun kota atau apapun, karena saya nama sebut-sebutan pemerintah itu sangat banyak sekali. Bahkan apa ya, kadang-kadang saya itu bingung gitu loh. Mendengarkan rapat-rapat itu kadang-kadang saya ngelundas Bu. Karena ya sekali lagi otak saya itu nggak nyampe ya, maklum lulusan S2. Jadi SD SMP. Bukan berarti lulusan SD SMP ku gak pinter loh, ono sing lebih pinter teko saya, tapi masalahnya saya itu yang standar di bawahnya lagi. Jadi bukan sing pinter-pinter banget nih mau. Jadi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi. Dan buat para staff agent lebih dikondisikan. Jika anak itu tidak paham, tanyakan sekali lagi. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Paham atau belum? Jadi saya sebagai konten kreator, saya ngomong belak-belakan apa adanya. Kenapa? Walaupun saya difitnah untuk mencari keuntungan profit atau demi cuan, nggak apa-apa. Kalau kalian bisa mengatakan saya cari cuan, kenapa kamu tidak mencari? Kenapa? Itu pertanyaan besar dalam hati saya. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih, bye-bye.